Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa membahas materi pada pertemuan kedua ini, yaitu pengantar statistika dan penyajian data. Adapun outline pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu kita akan membahas pengertian statistika, yang kedua adalah contoh penggunaan statistika, yang ketiga adalah jenis-jenis statistika, yang keempat adalah jenis data, dan kelima adalah penyajian data. Jadi, kita pertama membahas pengertian statistika. Statistika itu sangat penting. Kenapa kita harus mempelajari hal tersebut? Karena statistika itu dapat digunakan di berbagai ilmu. Nah, statistika itu merupakan ilmu atau metode bagaimana kita mengumpulkan data, menata data, menyajikan, menganalisis, sampai dengan menginterpretasikan data menjadi suatu informasi. Nah, inilah yang akan membantu kita dalam pengambilan suatu keputusan. Sedangkan statistik itu yang biasa disebut data, itu adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Jadi ada perbedaan antara statistika dan statistik. Namun untuk bidang ekonomi, statistik dan statistika itu penyebutannya sama saja. Baik itu statistik maupun statistika itu akan diartikan sebagai ini, ilmu atau metode. Sedangkan data itu diartikan sebagai kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Jadi yang dibedakan itu adalah data dengan statistik atau statistika. Jadi penyebutannya kita itu statistik dan statistika itu sama saja dengan pengertian ini. Baik, mengerti ya? Nah, adapun contoh penggunaan statistika, jadi pada bidang manajemen itu, ya statistik juga digunakan pada penentuan struktur gaji. Misalnya kita ingin menentukan struktur gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. Nah, itu menggunakan metode statistika. Misalnya juga dalam penentuan jumlah persediaan barang. Nah, itu juga akan menggunakan metode statistika. Misalnya pada bidang akuntansi, pada penentuan standar audit barang dan jasa. Nah, itu juga akan menggunakan metode statistika. Nah, ini merupakan contoh-contoh masalah yang dihadapi pada bidang akuntansi yang menggunakan statistika. Masih banyak lagi yang lainnya masalah yang dihadapi pada bidang akuntansi yang menggunakan statistika. Nah, pada bidang pemasaran misalnya, dalam pengembangan produk. Nah, itu juga menggunakan metode statistika. Di sini juga ada ramalan penjualan. Misalnya kita ingin mengetahui berapa sih penjualan 3-4 bulan ke depan, berapa tingkat penjualan. Nah, itu kan meramalkan menggunakan metode statistika. Pada bidang keuangan, misalnya, apa sih yang mempengaruhi kenaikan dan penurunan harga saham? Nah, itu menggunakan metode statistika. Terus tingkat pengembalian investasi, apa penyebabnya? Nah, itu juga menggunakan metode statistika. Pada bidang ekonomi pembangunan misalkan, peramalan kondisi perekonomian pada masa yang akan datang. Misalnya kita ingin mengetahui berapa sih atau bagaimana kondisi perekonomian Indonesia pada 1 tahun ke depan. Nah, itu kita menggunakan metode statistika. Misalnya juga, apakah ada pengaruh antara COVID-19 dengan kondisi perekonomian Indonesia? Nah, itu juga akan menggunakan metode statistika. Nah, adapun bagan alur, jadi ini adalah tahap-tahapan dalam melakukan penelitian itu. Yang pertama kita akan melakukan identifikasi masalah dulu. Jadi kita mengidentifikasi masalah yang akan diteliti.
setelah itu kita akan melakukan pengumpulan data berdasarkan masalah yang tadi ya. Datanya itu terdiri atas dua, sekunder ataupun primer. Jadi kita menggunakan data sekunder atau primer. Itu terserah peneliti atau kepentingan dari masalah ini. Di mana data sekunder itu adalah data yang sudah tersedia, misalnya pada perusahaan, pokoknya dan lain-lain. Sedangkan primer itu adalah data asli yang kita cari sendiri, datanya melalui misalnya wawancara, dokumentasi, dan lain-lain sebagainya. Setelah dikumpulkan datanya, kita klasifikasi datanya. Jadi kita kelompokkan dan susun berdasarkan kesamaan sifat dan kemiripan. Di sini seringkali menggunakan distribusi frekuensi. Selanjutnya, setelah kita klasifikasi datanya, kita sajikan datanya dalam bentuk tabel. Nah, setelah membentuk sebuah tabel itu untuk memudahkan kita ya, kita akan membuat suatu grafik, histogram, dan lain-lain sebagainya. Setelah semuanya dilakukan ya, kita analisis datanya. Datanya dianalisis, diinterpretasikan, dan ditarik suatu kesimpulan. Inilah bagian atau langkah-langkah yang akan kita gunakan dalam penelitian, misalnya penelitian skripsi kalian. Nah, itu akan menggunakan langkah-langkah ini. Nah, apa sih jenis dari statistika itu? Jadi, statistika itu terdiri atas dua, deskriptif dan inferensia. Di mana deskriptif itu adalah metode statistika yang menggambarkan dan mendeskripsikan data menjadi suatu informasi. Nah, dengan langkah-langkah yang pertama kita akan melakukan pengumpulan data, misalnya metode survei, observasi, ataupun eksperimen. Jadi ketika datanya sudah ada nih, kita sajikan. Nah, inilah yang dinamakan deskriptif. Kita sajikan datanya dalam bentuk tabel dan grafik. Setelah itu, setelah kita buatkan tabel, nah kita dapat mengetahui karakteristik dari data tersebut dengan menggunakan sampel min. Maksudnya sampel min itu adalah rata-rata contoh. Misalnya, kita ingin mengetahui bagaimana sih nilai statistik pada jurusan Emzawa. Nah, ya kita melihat rata-rata nilai ujian statistiknya itu adalah 75. Jadi kita bisa mengatakan bahwa nilai ujian statistik Emzawa itu ya bagus-bagus karena rata-ratanya 75. Nah, itulah yang dinamakan karakteristik data. Yang kedua adalah inferensia. Jadi inferensia itu membuat suatu hipotesis awal. Jadi kita membuat suatu hipotesis, lalu kita estimasi, kita hitung, kemudian kita uji hipotesisnya. Jadi hipotesis yang tadi kita buat itu kita uji, lalu kita simpulkan. Nah, semuanya ini kita akan pelajari pada semester ini. Nah, adapun jenis data, menurut sifat, menurut sumber data, menurut skala pengukuran itu terbagi-bagi. Menurut sifatnya terbagi atas dua, data kualitatif dan data kuantitatif. Ini sering didengar ya, kualitatif, kuantitatif itu. Nah, menurut sumber datanya terdiri atas dua, primer dan sekunder. Yang tadi sudah disinggung sedikit ya. Yang ketiga adalah menurut skala pengukuran. Itu terdiri atas 4, yang biasa disingkat NOIR, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Data menurut sifatnya itu ada dua, kualitatif dan kuantitatif. Di mana kualitatif itu adalah huruf, non angka. Sedangkan kuantitatif itu adalah berupa angka. Misalnya, kualitatif pada kuesioner kita itu kinerja, misalnya kinerjanya baik enggak, seperti itu kan. Misalnya juga dalam kuesioner
menanyakan hobi. Nah, hobi itu kan jawabannya membaca, menulis, dan sebagainya itu dalam bentuk huruf. Suku, misalnya suku Banjar, nah suku Bugis, nah itu kan juga dalam bentuk non-angka atau huruf. Sedangkan data kuantitatif itu berupa angka, terdiri atas dua ya, discrete dan continue. Discrete itu seperti apa? Datanya itu berbentuk bilangan bulat. Misalnya jumlah anak, jumlah mobil, jadi hanya berbentuk bilangan bulat. Misalnya jumlah anak kamu berapa? Ya nggak mungkin lah sebut 2,3. Nah, tidak mungkin kan? Jadi pasti bulat. Misalkan 2, 4, 3, seperti itu. Sedangkan continue itu dapat berupa angka maupun pecahan. Maksudnya dapat berupa bilangan bulat maupun pecahan, misalnya jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan. Jadi, berapa jumlah pajak yang kamu bayar? Nah, misalkan 2,5 juta. Nah, bisa juga bilang 2 juta. Jadi bisa dalam bentuk pecahan maupun bulat, bilangan bulat. Berat badan, berapa berat badanmu? Misalnya 64 kilo. Nah, bisa juga ada seseorang yang mengatakan 4,5. Nah, ada koma-komanya itu adalah nilai pecahan ya. Jadi ini pecahan maupun bilangan bulat. Sudah paham ya perbedaannya? Nah, menurut skala pengukuran itu terdiri atas 4. Nah, apa sih perbedaan dari 4 ini? Di mana nominal dan ordinal itu berbentuk data kualitatif. Jadi kualitatif. Sedangkan data ini kan kualitatif ya, maaf tulisannya jelek ya. Interval dan rasio itu kuanti. Jadi ini adalah kuantitatif. Kuanti ya. Ini non angka, ini angka. Jadi nominal itu hanya membedakan antar kelompok berupa non-angka ya, misalnya jenis kelamin. Jadi jenis kelamin itu kan perempuan, laki-laki. Misalnya juga status perkawinan, belum kawin, kan biasanya seperti itu ya. Agama kamu apa? Islam, Kristen. Nah, itu kan dalam bentuk huruf dan hanya membedakan antar kelompok saja. Namun ordinal itu selain memiliki sifat nominal juga menunjukkan peringkat. Misalnya kamu lulusan apa? Ya misalnya lulusan SD. Yang satunya itu lulusan SMA. Jadi ada punya tingkatan, yang lulusan SMA itu lebih di atas. Tingkat pendidikannya lebih di atas dibandingkan dengan SD. Nah, ada tingkatannya. Apa sih perbedaan interval dan rasio itu? Interval itu 0, angka 0 itu tidak memiliki makna. Sedangkan rasio itu memiliki makna nolnya. Misalkan di sini temperatur. Berapa temperatur ruangan ini? 0 derajat Celcius. Nah, itu tidak punya makna apapun. Sedangkan rasio misalnya, berapa jumlah pengangguran di Palangkaraya? Misalnya 0%. Nah, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada pengangguran di Palangkaraya karena 0% ya kan, ada makna 0 itu. Nah, jadi menurut sumber datanya itu, data terdiri atas dua, yang tadi sudah disinggung sedikit, primer dan sekunder. Di mana primer itu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Jadi kita sendiri yang cari datanya, data asli namanya. Ini misalnya contoh. Data angket survei pelanggan Bank Kalteng. Jadi kita survei sendiri pelanggan dari Bank Kalteng itu. Kita tidak ambil dari perusahaan atau apapun, namun kita cari sendiri. Sedangkan sekunder itu data yang diterbitkan atau diolah oleh pihak lain. Maksudnya kita ambil dari perusahaan misalnya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini, data sekunder itu diperoleh misalnya sebagian besar itu diperoleh dari BPS misalnya. Ada juga dari BI,
kementerian, dinas pemerintah daerah, perbankan, dan perusahaan, serta masih banyak sumber lain yang bisa kita peroleh datanya. Nah, data primer itu ya kita cari sendiri, olah sendiri. Nah, itu biasanya melalui wawancara. Jadi, baik itu wawancaranya secara langsung maupun tidak langsung. Nah, biasa juga melalui penyebaran kuesioner. Nah, itu juga merupakan data primer namanya, karena kita cari sendiri. Nah, untuk teknik pengumpulan data itu, berdasarkan cara pengambilannya itu, ya kita bisa melakukan wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi. Ini umum digunakan untuk data primer. Sedangkan berdasarkan banyaknya data yang diambil, ini biasanya menggunakan sensus dan mengambil suatu contoh. Nah, bentuk penyajian data itu biasanya dalam bentuk tabel seperti ini setelah kita melakukan suatu suatu pengumpulan data, misalnya kita sudah survei, sudah melakukan wawancara dengan orang. Nah, itu kita akan buat dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, ini itu merupakan tabel sekunder karena Ibu dapat dari sumber data BPS. Nah, untuk memudahkan kita dalam memahami data ini, kita bisa buat dalam bentuk dalam bentuk grafik sesuai dengan keperluan kita. Misalnya, Ibu ingin mengetahui pada tahun 2003 kabupaten manakah yang penduduknya paling tinggi? Pada tahun 2003, nah Ibu buat seperti ini. Jadi dari sini Ibu langsung bisa mengetahui bahwa pada Kabupaten Kapuas jumlah penduduknya paling tinggi. Seperti itu ya. Terus ini Ibu ingin mengetahui grafik jumlah penduduk dari tahun 2003 sampai 2009 pada Kota Palangkaraya. Nah, di sini dapat dilihat dari grafiknya semakin setiap tahun itu semakin meningkat jumlah penduduknya nih. Dari ini 168.000 sampai dengan pada tahun 2009. Jadi setiap saat meningkat. Seperti itu ya, memudahkan kita dalam mengetahui karakteristik data tersebut. Nah, diagram batang di sini juga langsung bisa diketahui nih yang paling tinggi nih, yaitu pada Kabupaten Kapuas ini tahun 2003. Yang paling rendah ini Sukamara nih, yang paling rendah diagramnya. Jadi ini merupakan karakteristik data. Nah, ini adalah diagram lingkaran contohnya seperti ini. Ini itu jumlah penduduk antara 2003 sampai 2009. Namun kita tidak dapat menyimpulkan, susah ya menyimpulkan menyimpulkan karakteristik data tersebut dari diagram lingkaran ini. Mengapa? Karena ketika kita ingin membuat suatu diagram, itu kita akan melihat dulu datanya seperti apa. Jadi ini tidak mudah lah kita menganalisis seperti ini. Kecuali datanya cuma sedikit, misalnya seperti ini ya. Dalam kelas statistik, yang paling banyak itu laki-laki atau perempuan. Misalkan kita buat diagram lingkarannya itu seperti ini. Oh, dilihat nih bahwa perempuan yang paling banyak dibandingkan laki-laki. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Ibu juga akan buatkan cara membuat grafik melalui Excel. Jadi nanti akan Ibu share juga. Baik, mungkin cukup ya untuk pertemuan kita hari ini pada teorinya. Nanti praktikumnya Ibu akan share juga. Nah, Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.